Alhamdulillah timnas Indonesia lolos babak 16 besar. Inilah ungkapan kebahagiaan Sinteyong. Resmi buat sejarah baru. PSSI perpanjang kontrak Sinteyong. Jangan sampai ketinggalan, catat jadwal pertandingan Australia versus Indonesia. Bakalan bangun chemistry sebelum bela timnas Indonesia. Nathan gabung klub Tom Haye. Selengkapnya hanya di Region Champion. Sebelum kita lanjut ke beritanya, ada baiknya teman-teman untuk memberikan like-nya ke video ini, karena like itu gratis. Terima kasih. Timnas Indonesia resmi lolos ke babak 16 besar Piala Asia 2023 usai laga timnas Kyrgyzstan versus timnas Oman berakhir 1-1. Ini menjadi catatan bersejarah bagi skuad asuhan Sinteyong. Laga timnas Kyrgyzstan versus Oman itu berlangsung di Stadion Abdullah bin Khalifa, Doha, Qatar. Kyrgyzstan sempat mencetak gol tetapi dianulir di menit ke-48. Tak menyerah, mereka terus berjuang dan akhirnya bisa benar-benar menyamakan skor 1-1 via gol Joel Kojo di menit ke-80. Hasil ini menjadi kabar baik buat timnas Indonesia, sebab Oman hanya mengumpulkan 2 poin dari 3 pertandingan yang sudah digelar. Di sisi lain, Indonesia mengumpulkan 3 poin dari 3 pertandingan. Skuad Garuda kini berada di posisi keempat atau batas terakhir dari klasemen peringkat 3 terbaik Piala Asia 2023. Timnas Indonesia pun mencatatkan sejarah untuk pertama kalinya lolos ke fase gugur atau babak 16 besar Piala Asia. Dalam 4 kesempatan sebelumnya, timnas Merah Putih selalu kandas di fase grup. Selain Indonesia, di Piala Asia 2023 ada 2 kesebelasan yang untuk pertama kalinya tampil di babak 16 besar juga. Kedua negara yang dimaksud adalah timnas Tajikistan dan juga timnas Suriah. Praktis timnas Indonesia melengkapi 16 besar peserta di babak gugur Piala Asia 2024. Patut dinanti sejauh apa langkah Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan di Piala Asia kali ini. Timnas Indonesia menjadi negara keempat yang berhasil meraih tiket ke babak 16 besar Piala Asia 2023 lewat jalur peringkat 3 terbaik. Di babak gugur, anak asuhan Sinteyong itu akan bertemu Australia sebagai juara grup B. Selain Indonesia, ada Jordania, Suriah, dan Palestina yang melaju ke babak 16 besar melalui peringkat 3 terbaik. Indonesia sendiri menjalani 3 pertandingan di grup D. Dari 3 pertandingan itu, Asnawi CS berhasil menang 1-0 ketika bertemu dengan timnas Vietnam dan kalah 1-3 ketika bertemu Irak dan juga Jepang. Respon bahagianya Sinteyong setelah timnas Indonesia lolos babak 16 besar Piala Asia 2023. Pelatih 53 tahun itu sadar lolosnya timnas Indonesia ke babak 16 besar Piala Asia 2023 berkat campur tangan Tuhan Yang Maha Esa. Saya sangat senang walaupun 1 kali menang dan 2 kali kalah. Setiap pertandingan para pemain bekerja keras. Itu yang mungkin membuat hasil ini terjadi, kata Sinteyong dalam keterangan pers. Tanpa kerja keras, Tuhan mungkin gak akan kasih kesempatan ini. Tetapi sepertinya para pemain sudah bekerja keras di setiap pertandingan, lanjut Sinteyong. Pelatih asal Korea Selatan itu mempercayai kerja keras pasti akan berbuah manis. Kepastian Indonesia lolos ke babak 16 besar mempertegas segala kemungkinan bisa terjadi dalam sepak bola. Seperti yang kita ketahui, timnas Indonesia baru saja mencetak sejarah pada Kamis 25 Januari 2024. Dibilang mencetak sejarah karena untuk pertama kalinya timnas Indonesia lolos ke fase gugur Piala Asia 2023. Timnas Indonesia lolos ke babak 16 besar Piala Asia 2023 setelah merebut 1 dari 4 slot peringkat 3 terbaik. Kemudian pertanyaan muncul, apakah Sinteyong resmi mendapatkan perpanjangan kontrak dari PSSI setelah mencetak milestone yang satu ini? Potensi ini sangat terbuka ketika timnas Indonesia kalah 1-3 dari Irak di match D pertama grup D Piala Asia 2023 pada Senin 15 Januari 2024. Ketua Umum PSSI Bapak Erick Thohir berkomitmen sesuai kesepakatan, yaitu mempertahankan Sinteyong hingga kontraknya berakhir pada Juni 2024. Namun Erick Thohir mengatakan Sinteyong berpeluang mendapatkan perpanjangan kontrak hingga 2027 jika beberapa target berhasil dicapainya. Target yang diberikan PSSI kepada Sinteyong adalah mengantarkan timnas Indonesia lolos ke babak 16 besar Piala Asia dan meloloskan timnas Indonesia U23 ke fase gugur Piala Asia U23 2024 yang digelar di medio April ini. Sejauh ini 1 target sudah tercapai, yaitu lolos timnas Indonesia ke babak 16 besar Piala Asia 2023 ini
Jadi Sintayong mendapatkan perpanjangan kontrak dari PSSI hingga 2027. Karena Pak Erick Thohir pernah berkata, "Saya dukung penuh dan sesuai dengan kesepakatan Sintayong yang dikontrak sampai bulan Juni. Jangan terkaget-kaget lolos 16 besar. Setelah itu kami review," kata Bapak Erick Thohir di Jakarta. Kalau salah satunya misalkan kalau tim U23 lolos dari fase grup bahkan ke 8 besar, bukan tidak mungkin Sintayong mendapatkan perpanjangan sampai 2027. Tutup mantan presiden Inter Milan ini. Di samping itu, Erick Thohir juga ikut gembira dengan kelolosan timnas Indonesia ke babak 16 besar Piala Asia untuk pertama kalinya dalam sejarah. Ini merupakan sejarah emas bagi skuad Garuda. Alhamdulillah, sejarah baru untuk sepak bola Indonesia. Satu tempat di babak 16 besar Piala Asia 2023 bisa diamankan timnas Indonesia, kata Bapak Erick Thohir. Dilansir dari laman Instagram pribadinya. Menteri BUMN itu mengatakan hasil tersebut merupakan buah kerja keras semua pihak untuk kepentingan timnas Indonesia. Jadi semangat yang ada saat ini tetap dijaga dan malah ditingkatkan. Perjuangan luar biasa dari pemain, pelatih, ofisial untuk semua membawa Indonesia ke babak 16 besar, ucap Erick. Serta doa seluruh dari masyarakat Indonesia yang tak pernah berhenti untuk timnas Indonesia, tambah pria berusia 53 tahun itu. Erick juga mengatakan timnas Indonesia harus kembali bersiap diri menatap laga 16 besar. Pasalnya ujian berat telah menanti timnya. Ya, ini akan melawan timnas Australia dalam laga yang akan berlangsung di Stadion Jasim bin Ahmad. Ini merupakan keberhasilan timnas Indonesia yang pertama kalinya lolos ke babak gugur atau 16 besar Piala Asia 2023. Di 4 kesempatan sebelumnya, tim Merah Putih selalu kandas di fase grup. Di klasemen akhir peringkat 3 terbaik, timnas Indonesia menempati posisi 4 dengan raihan 3 angka dan selisih 3 gol. Awalnya timnas Indonesia hampir terlempar dari posisi keempat besar klasemen akhir peringkat 3 terbaik. Yang itu berarti membuat skuad Garuda gagal lolos ke babak 16 besar. Sebab hingga menit 79 Oman sedang unggul 1-0 atas Kyrgyzstan. Jika skor itu bertahan sampai akhir, Oman yang akan menghuni posisi 4 klasemen peringkat 3 terbaik, mengingat mereka mengoleksi 4 angka. Namun alhamdulillah keajaiban datang di menit 80. Kyrgyzstan di luar dugaan mencetak gol untuk menyamakan kedudukan lewat gol yang dilesakan oleh Joel Kojo. Alhasil skor Kyrgyzstan versus Oman sama kuat 1-1. Dengan hasil ini timnas Indonesia dipertemukan dengan juara grup B, Australia, dan Australia bukanlah tim sembarangan. Skuad asuhan Graham Arnold ini mengalahkan tim-tim kuat di fase grup seperti India 2-0, Suriah 1-0 dan bermain imbang dengan Uzbekistan 1-1. The Socceroos, julukan Australia, juga sanggup lolos ke babak 16 besar Piala Dunia 2022 sebelum dihentikan sang juara dunia, Argentina. Karena itu timnas Indonesia tak akan menjalani laga yang mudah di babak 16 besar ini. Laga timnas Indonesia versus Australia akan dilangsungkan di Jasim bin Ahmad Stadium pada Minggu 28 Januari 2024 pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Calon pemain naturalisasi Indonesia Nathan Joaion resmi bergabung dengan SC Heerenveen. Pengumuman tersebut disampaikan dalam laman resmi milik klub pada Kamis 25 Januari 2024 malam waktu Indonesia Barat. Nathan Joaion bergabung dengan status pinjaman. Nathan dipinjamkan hingga akhir musim 2023-2024. Sebelumnya pemain 22 tahun tersebut bermain untuk Swansea City. Namun namanya belum dimainkan sama sekali pada musim ini. Nathan bermain dengan status pinjaman untuk SC Heerenveen selama sisa musim ini, tulis rilis resmi Heerenveen.